Bismillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di program yang sangat menginspirasi ya, program Share It, dan ini Share It Inspirasi. Dan tentu saya Erick Yusuf ingin menuntun, mengajak antum semuanya untuk bertemu dengan inspirator kita yang hari ini sudah hadir di sebelah saya ya. Langsung saja kita bertemu dengan Pak Chandra. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana nih? Waduh, seger nih kelihatannya nih ya. Alhamdulillah. Pak Chandra ini di sini disebutnya El Chandra. Ini kayak geng motor nih, ketua geng, namanya siapa sebetulnya? Ustaz tahu nggak dulu guru saya di SD panggil saya siapa? Siapa? El Cobra. El Cobra. Ya kan kalau yang pakai LL kan? Iya. Kayak... Jadi inilah waktu itu saya nggak bisa komplain karena memberikan bapak saya. Wah, tapi memang. Tapi setelah udah dewasa saya tanya, ini maksudnya apa sih nama ini gitu kan? Iya. Jadi L ini kata beliau ini bahasa Ibrani. Apa tuh? Katanya kalau Arabnya Al katanya. Oh, itu. Kalau Ibraninya L gitu kan. Gitu. Tapi jangan tanya kenapa kok milihnya bahasa Ibrani dan gitu kan. Jangan pilihan. Ya saya juga nggak ngerti. Iya. Tapi kalau menurut saya mungkin dulu memang kalau ada pakai L di depannya El Presidente kan gitu. Jadi memang iya, jadi keren juga. Apalagi anak-anak motor sekarang kan pakai El Presidente gitu. Ya, alhamdulillah kalau jadi keren. Tapi kalau diartikan semuanya, Chandra itu bulan, L itu katanya besar kata beliau ya. Jadi ini mengandung doa bahwa nanti anaknya menjadi bulan yang besar dan alhamdulillah tercapai karena berat badan saya sekarang 105 kilo. Masya Allah. Tapi terlihat bulan yang besar itu artinya yang bersinar, memberikan sinar. Amin ya Allah. Gitu. Ini sinar. Tapi dimulai dari berat badan dulu kali ya. Bisa aja. Beliau ini tawadu. Kalau orang tawadu memang begitu. Nah, Pak Chandra nih kita. Pak Chandra ini ya saya sampaikan sedikit bahwa beliau ini sudah secara karir ya dulu itu pernah menduduki di jenjang direksi di perbankan kan gitu ya. Ya, tapi bukan direksi sebetulnya, bukan, ya? Tapi kepala divisi. Kepala divisi. Itu satu tingkat di bawah direksi. Satu tingkat di bawah direksi, tapi ya sudah kemudian senior lah ya kalau. Berapa puluh tahun waktu itu di perbankan? Saya mulai masuk bekerja di bank itu tahun 93. 93 ya. Terus memutuskan keluar tahun 2013. 2013. Ya. Jadi hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ya. Yang memang pada saat itu, nah ini saya harus sampaikan dulu bahwa di zaman tahun 93 ya, itu memang profesi yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang itu jadi bankers. Betul. Karena salah satunya pada saat itu di mana orang sekolah itu ya ketika lulus itu udah kerja di bank aja. Memang begitu. Betul. Ya. Betul. Kerja di bank aja gitu. Memang kan ada masanya dulu ketika itu pada saat itu bankers semuanya kan. Betul. Kemudian ketika setelah reformasi semua hukum semua pengen lawyer kan gitu kan. Jadi ada musimnya. Ada musimnya. Ternyata bukan duren doang ya, ada musimnya. Itu kalau saya lihat dari perkembangan ini perubahan dari negara ya, dari kan waktu dulu kita itu ketika zaman pembangunan ya 90-an 80-an itu kan itu ya akhirnya memang bank-bank itu menjamur di mana-mana dan memang profesi yang paling bergengsi ya bankers gitu. Dan kebetulan bank sendiri itu dalam merekrut karyawan tidak terlalu mementingkan backgroundnya dari jurusan apa gitu kan. Nggak perlu dari ekonomi. Betul, tidak harus itu. Jadi banyak orang pertanian segala macam. Waktu itu juga teman saya itu ada dari FISIP. Ya, masuk di perbankan. Ilmu politik masuk di perbankan, politik bankan ya kayaknya. Dan ada teman saya satu angkatan training masuk bank, pendidikannya teologi kan. Teologi masuk. Oh, berarti itu memang untuk meluruskan orang-orang yang ada di sana. Iya. Baik. Nah, tapi artinya pada saat itu memang ya tahun segitu tuh bank itu atau menjadi bankers ya atau berkarir di perbankan itu menjadi salah satu
idaman banyak para sarjana-sarjana ya. Nah, kemudian setelah 20 tahun berkarir di situ terus kemudian meninggalkan itu. Nah, ini kan ada pertanyaan besar tentu kan Pak Chandra ya. Ya. Disinilah sebetulnya saya ingin sedikit ingin menanyakan sebetulnya ada apa dengan bank gitu kan ya. Kalau anak-anak muda zaman dulu itu ada apa dengan cinta gitu ya. Sekarang ada apa dengan bank sebetulnya gitu. Ya. Kenapa harus kemudian antum ini sebagai L. Chandra ya, sinar rembulan yang menerangi, Amin. ya, yang penuh keromantisan. Ini saya harus tanya bininya nih romantis apa enggak nih pakai nama bulan. Jadi, bisa diceritain apa sih sebetulnya masalahnya apa sih bank kita itu? Gitu? Jadi ini sebetulnya cuma masalah informasi diterima kapan. Ya. Tahun 93 saya nggak ngerti itu. Ya. Yang namanya riba itu saya nggak ngerti. Riba, oke. Nggak paham gitu kan. Ya. Nah, sehingga pada tahun 2004 dari 93 ke 2004 itu tiba-tiba saya dipanggil sama ibu. Dari tahun berapa? Dari tahun, kan ibu saya tahu saya bekerja di bank. Iya. Tahun 93. Kan udah tahu tuh. Udah tahu awal, ya. Nah, tapi tahun 2004 tiba-tiba manggil. Kebetulan ibu saya tinggal di Jogja, saya waktu itu berdinas di Jogja. Ya. Jadi dipanggil datang ke rumah katanya. Ibu saya memang posisinya sedang sakit dan memang gitu. sudah nggak bisa beraktivitas, jadi hanya di tempat tidur. Nah, di situ terus beliau tanya. Ya. Jadi saya duduk di sebelah dipannya, terus beliau tanya. Pertanyaannya gini, kamu tuh bekerja di tempat yang benar apa enggak? Oh, padahal udah tahu kerja di bank ya. Udah tahu, udah lama kan gitu kan. Kalau saya kirim-kirim duit juga dia terima kan. Gitu. Jadi udah tahu gitu kan. Nah, terus saya mencoba mencari tahu kenapa kok baru tahun 2004 beliau bertanya. Ibu bertanya. Ibu bertanya. Ternyata bulan Januari tahun 2004 itu muncul fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang riba 2004 mengenai ribanya bunga bank. Betul. Ibu saya itu kan nggak banyak aktivitas ya, cuma nonton TV. Nah, kayaknya beliau lihat itu running tag gitu, keluarnya fatwa itu. Nah, mulailah ini anak saya bener apa enggak nih jadinya kan gitu kan. Nah itu saya dipanggil, ditanya lah saya. Nah, waktu itu saya tuh juga masih ya sama lah, bayangkan kita bekerja bertahun-tahun gitu kan, tetap mencoba untuk meyakinkan beliau bahwa enggak, saya kerja di tempat yang benar. Ya. Saya sampai bilang, tahu nggak? Jadi kebetulan waktu itu saya itu sedang dapat proyek dari perusahaan, proyek dari yang tadinya saya pada bidang kredit yang usaha besar lah ya. Kalau di bank itu ada segmentasi, ada mikro, usaha kecil, ya komersial, corporate gitu. Itu ada segmentasinya. Nah, saya sebelumnya itu masuk yang usaha kecil dan sampai komersial. Saya dapat proyek untuk melakukan pembukaan cabang mikro waktu itu. Oh, cabang-cabang. Cabang mikro. Saya waktu itu sangat senang, antusias ya. Kenapa? Karena waktu masuk ke dunia usaha mikro, saya rasa ini saya memang masuk ke orang yang memang membutuhkan gitu kan. Iya kan? Ya. Beda dengan yang pengusaha besar gitu kan. Jadi saya waktu itu antusias dan saya sampaikan itu yang saya lakukan tuh itu gitu loh, membantu nih pengusaha-pengusaha kecil gitu kan. Niat saya membantu, menolong saya bilang seperti itu. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan kepada ibu saya, saking ingin meyakinkannya, jadi kadang ya bersemangat gitu. Nah, ibu saya memotong gini. Kamu nggak perlu seperti itu menjelaskan ke aku. Toh aku juga nggak tahu yang kamu kerjakan apa. Ya, pertanyaannya, pekerjaan kamu ini pekerjaan yang benar atau tidak? Bilang gitu, kamulah yang tahu. Hanya satu pesanku, kata beliau. Jangan kamu gadaikan akhiratmu hanya karena duniamu. Itu. Ya.
saya tidak ingin memperpanjang diskusi karena saya tahu kondisi ibu saya. Makanya ya sudah, stop, saya pamit pulang. Oke, jadi pembicaraan terakhir kita ditutup dengan pesan itu, jangan gadaikan akhiratmu hanya karena duniamu. Ya. Nah, 2 bulan berikutnya meninggal ibu saya. Jadi itulah pembicaraan kami serius terakhir. Ya, dan sangat berbobot ya. Nah, anehnya nggak berbekas di saya. Oh enggak ya? Tidak ada perubahan. Iya, tidak ada perubahan ya. Saya tetap bekerja dan lain sebagainya. Hanya sebagai ingatan sebuah line baris aja ya, kata-kata terakhir yang sangat berbobot dari seorang ibu ya. Betul. Karir lagi bagus-bagusnya, Tat. Ya. Wah, lagi banyak. Itu berapa digit itu kalau di bawah sedikit direksi itu? Waduh, saya takut nanti banyak yang iri ya. Jadi udah masuk 3 digit sih iya, ya. Dan itu termasuk yang tidak bisa dibanggakan sebetulnya, Tat. Jadi itu berarti kan bank plat merah ya? Bukan, saya tidak pernah di bank pemerintah. Saya selalu di bank swasta nasional. Bank swasta nasional. Oh, ya. Berarti memang 2 bank dan dua-duanya bank swasta nasional. Berarti memang itu 3 digit. Sedap pokoknya. Sedap. Yang jelas sangat-sangat mencukupi, Tat. Iya. Ya, yang jelas itu. Iya. Jadi cerita itu tidak berbekas. Ya. Saya lupakan bahkan. Ya, biasa aja. Betul. Ya jalan. Nah, barulah pada tahun 2010. 2010 berarti 6 tahun diabaikan itu ya. 2010. Nah, saya kesempatan tuh naik haji tuh. Oh, haji. Ya, 2010 ya. Kesempatan naik haji. Ya. Nah, hari pertama di Madinah, kan kita ngejar salat arba'in itu. 40 ya. Hari pertama. Nah, jadi kami waktu itu dapat Al-Qur'an masih baru dari MQ Travel. Iya. Masih baru. Jalan ke masjid itu sambil kita buka kok. Wah, klasiknya. Ya. Sampai di Masjid Nabawi, saya iseng-iseng. Ini kalau saya buka Al-Qur'an karena masih baru ya. Ini surat apa sih yang kebuka? Gitu loh, Tat. Oke. Ya. Iseng-iseng waktu itu. Begitu saya buka, Al-Baqarah 275, Tat. Wah. Itu wa ahalallahul bai'a ya. Wa haramar riba. Itu 275 itu isinya. Tapi saya nggak ngerti. Ya. Jadi bahkan waktu itu mengaji pun saya nggak bisa, Tat. Ya, gitu. Ya. Tapi yang dibuka itu ya? Ya, dibuka itu. Dan saya hanya, Al-Baqarah 275. Udah. Oh, gitu ya? Saya tutup lagi. Nah, sebentar. Setelah dibuka Al-Baqarah 275, kita tutup, tapi bukan ceritanya, segmennya. Karena kita harus break dulu sebelumnya. Ya. Oke, tetap. Jangan kemana-mana di share-in. Alhamdulillah kita kita kembali lagi sama Bapak El Chandra. Saya senang L-nya. Tapi bukan L-Dul, bukan ini. Ini El Chandra. Pak, tadi itu yang menarik itu kan Bapak buka random ya. Ya. Random, cek, itu Al-Baqarah 275. Itu berarti sebetulnya satu ini Al-Baqarah semua kan itu. Al-Qur'annya Al-Qur'an Indonesia apa Al-Qur'an? Ya, Al-Qur'an terus ada terjemahannya kan? Oke, berarti itu ya. Jadi ada yang ini ya. Nah, di situ kan ditegaskan ya.
Bapak tapi dulu nggak paham tuh ayat. Itu kan ayat yang menegaskan. Karena memang saya tidak ingin membaca, saya cuma mau tahu Cuman ini lihat itunya aja. ayatnya apa, surat apa, ayat apa yang keluar gitu. Dia cuma lihat aja. Ya, Al-Baqarah 275 ya, ya. betul. Hari kedua saya ulang, hari kedua saya Ya. ulang. Ya. Tapi mungkin karena memang sudah kebuka kan di hari pertama, jadi saya ulang random gitu. Dia lagi yang keluar. Dia lagi keluar. Nah, Di halaman itu lagi ya. sama halamannya. Nah, terus, saya mulai penasaran. Baca. Ini apa sih gitu loh. Saya baca Indonesianya. Ya. Oh, ini ayat mengenai riba. Ya. Begitu saya sadar ini ayat mengenai riba, tak kenapa itu pesan yang jangan gadaikan akhiratmu hanya karena duniamu itu kayak keluar terngiang-ngiang lah kan. Terngiang-ngiang dan itu membuat resah. Ya. Beberapa hari saya mengalami itu, terus saya bingung sendiri. Saya harus gimana nih ya? Karena itu kok kayak bersuara terus gitu loh, Tat. Terus, wah, saya harus ketemu Agim nih gitu loh. Saya pengen nanya nih, kan kebetulan beliau yang memimpin kami waktu itu ya, pembimbingnya langsung beliau gitu kan. Dah, selesai sholat Isya itu hari ke berapa? Hari ketiga atau hari keempat gitu, saya bilang saya harus ketemu Agim. Habis Isya saya ngomong begitu, subuh ketemu kan. Jadi beliau keluar kamar, saya keluar kamar, kita mau sholat kan, ke masjid kan. Ya di Madinah nih masih. Masih di Madinah, di hotel nih, ketemu. Cuma berdua memang kita masuk lift ya berdua. Jadi saya bilang sama Agim, mohon maaf, saya pengen minta waktu. Dia bilang gitu kan, mau ngapain gitu, mau diskusi. Ngapain cari-cari waktu, dia bilang. Sekarang aja kita ngomong, katanya gitu sambil jalan ke masjid. Akhirnya saya ngomong lah, Tat, saya bilang, saya itu pegawai bank. Gitu. Terus saya itu pernah ditegur sama ibu saya bilang. Saya ceritain lah itu. Terus saya ceritain lah kejadian 2 hari yang random tadi itu. Terus sebetulnya kan saya belum paham riba waktu itu. Harapan saya sebetulnya beliau itu menjelaskan dulu mengenai riba. Ya. Harapan saya gitu kan. Tapi ternyata jawabannya simple. Itu tandanya Pak Chandra harus hijrah. Jawabannya cuma itu. Saya mendengar jelas jawaban. Tapi kayak ada nggak ini. Terus saya tegasin, maaf, maksudnya apa? Saya bilang gitu. Hijrah, keluar kantor, cari kerjaan yang lain. Oh gitu ya. Itu kan saya tidak menyangka jawaban itu keluar langsung. Nggak siap saya. Itu jadi, dan memang momen itu nggak lama karena kita udah sampai masjid, terus pisah udah cari sahab sendiri-sendiri gitu. Ya tinggallah saya dengan kegalauan. Jadi yang tadinya mau dapat pencerahan itu ternyata malah dapat kegalauan yang udah putusan gitu loh. Ya udah, terus hijrah. Gitu ya. Nah, waktu dalam diskusi itu saya bilang, maksud gimana? Hijrah keluar, cari pekerjaan yang baru. Terus beliau menegaskan gini, Pak Chandra mohon maaf ya, tidak ada kejadian tanpa skenario Allah. Ya. Pak Chandra percaya nggak? Kita ketemu di lift ini masih ada skenarionya. Ya. Beliau bilang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, dia bilang gitu. Terus yang kedua, beliau bilang gini, Pak, ibunya Bapak sudah menyampaikan itu. Bapak mau nunggu manusia yang mana lagi yang perlu nyampein itu? Kalau ibu Bapak sudah nyampein itu. Bapak mau nunggu manusia yang mana lagi? Gitu. Jadi menurut saya ya harus ambil keputusan. Udah. Jadi hari itu galau tidak selesai. Okay. Saya masih mencoba. Setiap mau kan jalan-jalan kadang kita mau korma apa ke Masjid Kuba ya naik bis. Saya tuh selalu cari beliau dan beliau tuh biasanya duduknya di paling belakang. Nah, jadi pas ini wah tuh beliau sana. Saya datang nih Tat. Begitu ngelihat wajah saya langsung bilang ini masih persoalan yang kemarin. Ya jawabannya sama. Tat, itu 3 kali kejadian. Saya mau temui masih yang kemarin jawabannya sama. Nggak selesai kegalauan saya. Ini gimana ini? Nah,
Kebetulan waktu itu saya berangkatkan sendiri, Hmm. tidak dengan pasangan. Ya. Oh, sendiri hajinya ya? Udah mikir gimana keluarnya, entah Hmm. ngomong sama pasangan gimana, wah lebih ruwet lagi. Ya, ya. Ya. Sampai akhirnya hari terakhir kami di Madinah karena besok mau berangkat ke Mekah. Hmm. Malam hari pas dari sholat maghrib ke sholat isya, selesai sholat maghrib itu kan kebanyakan orang pulangnya karena makan malam ya Tat ya. Ya. Nah itu kan masjid sepi Tat. Madinah itu Nabawi itu sepi gitu kan. Nah hari itu memang saya niat saya mau beli kebab, jadi saya nggak mau makan di hotel. Saya mau beli kebab aja gitu kan. Udah akhirnya saya bertahan untuk menunggu isya. Oke. Sambil baca-baca itu Al-Quran tadi, ya baca-baca Al-Quran itu. Nah karena sepi saya tiduran saya tiduran, posisinya saya tiduran lah gitu. Nggak lama kemudian dari sebelah kanan itu datanglah 3 orang gitu. Berperawakan seperti orang Arab itu. Ada yang tua 1 orang, yang muda ada 2 orang. Yang tua tuh kayak jalan di depan lah. Dia datang menghampiri saya. Lalu yang tua itu kan saya berbaring. Yang tua tuh nepuk-nepuk benda saya. Pakai bahasa Inggris sederhana ya. Boleh saya duduk di sebelah kamu, dia bilang gitu. Ya kan nggak mungkin saya tolak, silakan aja. Walaupun sebetulnya menurut saya dia bisa duduk di mana saja karena waktu itu sepi. Ya, akhirnya beliau duduk di sebelah. Sambil proses itu saya masih tetap tidur baca Quran. Beliau mengeluarkan Quran kecil, baca dia. 15 menit lah dia baca gitu. Lalu dia tepuk saya lagi. Indonesia dia bilang gitu. Yes, I'm Indonesia. Terus ini pertanyaan yang kedua ini, yang menurut saya juga jadi nggak wajar ya kan. Karena paling tidak dia nanya nama dulu, kayak gitu ya. Tapi enggak. Kamu bekerja di mana? Oh gitu. Tahu nggak, Tat? Waktu beliau tanya begitu, dalam hati saya, ini apa lagi? Karena saya masih galau. Ya. Kamu bekerja di mana, saudara? Ya saya bilang, bankir. Terus dia terdiam. Terus dia ngomong, kamu bekerja di tempat yang salah. Oh gitu ya? Oh dia ngomong gitu ya? Jadi habis dia ngomong kamu bekerja di tempat yang salah. Dia buka Al-Quran yang dia punya itu, Tat. Al-Baqarah 275 itu, Tat. Dia mencoba menjelaskan ke saya pakai bahasa Inggris. Kamu tahu ini ayat itu. Habis itu dia tanya, untuk apa kamu jauh-jauh dari Indonesia datang ke tempat ini? Dia bilang. Saya yakin kamu datang karena kamu percaya sama Allah. Cuma saya heran sama kamu. Kamu percaya sama Allah, tapi kamu tidak percaya sama kalimat Allah. Al-Baqarah 275 tuh. Ini maksudnya gini gitu, dijelasin gitu kan. Surat ini kan sudah saya tandain di Quran saya, Tat. Akhirnya saya bilang, saya buka itu, yang ini kan maksudmu, saya bilang gitu kan. Terus dia lihat kan sebelahnya ada bahasa Indonesia. Dia bilang, ini bahasamu kan? Iya, ini bahasa saya. Terus dia bilang, alasan apa lagi yang membuat kamu tidak percaya? Itu udah ya semua pertanyaan akhirnya titiknya tuh di situ, Tat. Yang ada saya tinggal nangisnya aja, Tat. Terus saya bilang, nah yang lebih membuat saya terharu lagi, terus dia memeluk saya kan. Saya doakan saudaraku, saya doakan. Habis Tat, nangis, nangisnya antara bahagia sama bingung, Tat. Ntar gimana pulang ke Indonesia gitu kan. Oh nyampur semua udah. Pada saat itu ya. Iya. Tapi ini pengalaman yang sangat menarik yang saya ingin nanti, karena waktu kita juga harus break dulu, tapi di sesi selanjutnya saya ingin membahas tentang kemudian what next gitu ya. Tadi menarik sekali ketika Bapak sudah galau, sudah banjir tangisan semuanya dan lain-lain. Tapi kan permasalahannya setelah itu apa yang kemudian dilakukan. Nah ini yang sangat menarik. Karena jangan kemana-mana, tetap di share.
Alhamdulillah ya, ini Sobat Syar'id menarik ya. Jadi memang, nah ini saya hanya ingin menegaskan gini. Jadi kalau seandainya, kan yang baik dari Pak Chandra kita ambil nih secara ibrohnya ya, secara pengalamannya, pembelajarannya apa. Tapi yang enggak itu salah satunya apa? Salah satunya ketika Ibu almarhumah beliau itu menyatakan jangan gadaikan akhiratmu untuk duniamu ya. Kemudian harus 6 tahun ini untuk mendapatkan pencerahan ya. Nah, setelah itu kita ingin tahu nih ya, apakah masih bandel apa enggak setelah di haji mengalami spiritual pengalaman yang begitu dahsyat. Ini berkah loh itu ya, berkah itu karena bayangkan buka Al-Quran, nggak semua orang bisa buka Al-Quran dalam 2-3 kali buka ayat yang sama. Tiba-tiba ada orang yang datang ya untuk menyampaikan, menegaskan apa yang kemudian sedang digalaukan gitu ya. Dan kemudian juga hampir pada saat itu semuanya akhirnya menegaskan bahwa antum ini mesti kemudian keluar dari pekerjaan gitu kan, kurang lebih ya. Betul. Nah sekarang kita ingin tanya, pulang-pulang keluar nggak ya? Coba gimana nih ceritanya? Tat, saya ini manusia, Tat. Nah, saya juga manusia. Yang sudah belasan tahun ya, waktu itu belasan tahun bekerja. Ya. Saya tidak punya problem dengan pekerjaan saya. Nah, menikmati aja. Menikmati gitu. saja. Terus kehidupan ya, aja. pokoknya sangat mencukupi, nyaman-nyaman saja, Nyaman nggak ada masalah dengan itu, gitu kan? Ya. Tiba-tiba disuruh keluar. Ini kan hal yang tidak mudah buat saya. Bukan tidak mudah, tidak logis juga kan? Ya nggak? Ya kalau secara logika, apa urusannya orang kita kerja sudah dapat posisi yang bagus, gitu kan? Jadi akhirnya setelah pulang ke Indonesia, apa yang saya sibukkan? Sibuk mencari pembenaran. Ya pastilah itu ya. Saya mencoba mendatangi para ustadz untuk mencari second opinion. Ya, yang pro terhadap riba gitu maksudnya. Saya pilih, saya pilih. Namanya cari pembenaran. Ya, cari yang pro gitu. Ya. Salah satu yang saya datangi itu Ustadz ahli syariah, ekonomi syariah, Ustadz Syafi'i Antonio. Oh ya, itu kawan saya cari informasinya. Ya. Oh beliau itu ngisi kalau habis subuh di masjid di Sentul tuh, masjidnya beliau tuh. Saya datangi, minta waktu. Jadi waktu itu beliau mau ngisi, saya cegat, Ustadz saya minta waktu sebentar saja mau diskusi. Oke, boleh silakan. Kita duduk di sebelah itu. Terus saya sampaikan semua kejadian itu. Harapan saya kembali lagi, saya dapat penjelasan mengenai syariat ya riba itu tadi gitu kan. Tapi ternyata bukan itu jawaban beliau. Beliau cuma menjawab gini, Pak Chandra, dari kondisi Bapak, keputusan terbaik itu adalah hijrah. Dari kondisi yang terjadi sama Bapak, keputusan yang terbaik itu adalah hijrah. Jadi sekarang Bapak harus persiapkan diri dan keluarga. Mohon maaf, saya nggak bisa panjang-panjang karena saya harus naik mimbar. Dah, akhirnya saya dengan kebingungan, ya begitu lagi jawabannya kan gitu ya. Habis itu naik beliau. Selesai beliau ngasih ceramah, beliau tutup dengan ini. Bapak Ibu sekalian, tadi ada saudara kita namanya Pak Chandra mau hijrah. Dalam hati saya, yang mau hijrah siapa? Saya kan masih nyari ini gitu kan. Yuk sama-sama kita doain. Jadi akhirnya saya didoain orang semuanya itu. Pulang dari situ, apa yang dalam hati saya? Gak ada harapan. Emang harus keluar ini. Gitu ya. Saya sudah mencoba memilih, tapi mungkin Allah punya skenario untuk tidak memberikan saya celah untuk beralasan gitu. Tapi sebetulnya sampai akhirnya tahu nggak sebetulnya apa makhluk yang dinamakan riba itu? Sekarang saya alhamdulillah tahu. Tahu. Karena itu akhirnya sudah nggak punya ini lagi, ya memang harus keluar. Ya, apa yang terjadi setelah di luar? Jadi saya selalu bilang hijrah saya itu 2 jilid. Jilid pertama itu salah. Jadi saya keluar dari pekerjaan, tapi selama di luar yang terjadi
kegalauan, penuh kegalauan, terus kegalauan. Tentang terus apa? Tentang macam-macam. Eh, berbeda kondisi dulu waktu kerja dengan sekarang. Kalau kita ngomong dulu kan penghasilannya tetap, gitu kan. Bahkan kita nggak masuk seminggu, gaji kan juga nilainya sama aja, ya kan. Sekarang sudah nggak ada itu. Itu semua mengumpul, Oke. Nah, 2 tahun itu saya alami. Terus saya evaluasi, ini ada yang nggak bener ini pasti. Ini ada yang nggak bener ini, gitu kan. Akhirnya saya mencoba mengevaluasi bahwa ini kesalahan saya di mana. Bukan berarti keputusan hijrah itu salah, tapi ada hal yang saya salah secara pribadi. Saya mencoba menggali apa. Ternyata ada 2. Satu, keputusan saya keluar itu ternyata tidak semata-mata karena ingin taat pada Allah. Ya, karena permasalahan itu ya. Ya, kenapa? Karena pada saat saya keluar, saya itu udah punya bisnis. Jadi tahun 2004 saat saya dipanggil sama ibu saya itu, itu 1 minggu setelah itu saya buka bisnis sederhana, bubur ayam, yang di trotoar itu, gerobakan, saya buka bubur itu, makanya terus bubur itu kita namain bubur Syarifah, karena nama ibu saya Syarifah. Bubur gerobakan. Tapi 1000 outlet gitu. Nah, itu dia. Tahun 2013, saat saya keluar, sudah ada 5 outlet. 5 outlet. Dan ini untung, Untung. Itu rata-rata kalau cuma 15 juta, keuntungan yang saya dapat dari 5 outlet, pegang, Oh gitu. Okay. Jadi pada saat itu, ternyata keberanian saya keluar, itu setengahnya dikarenakan saya sudah punya bisnis. Ada bisnis ya. Dan menguntungkan. Backup cadangan. Ya, udah punya itu, Oke. Terus saya bawa uang dari Jakarta. Jadi waktu itu kan saya tinggal di Jakarta. Terus saya putuskan pindah ke Jogja. Realistis saja mengenai biaya hidup, Iya, betul. Ya. Nah, akhirnya rumah saya jual. Yang di Jakarta. Ya. Saya ada rumah lagi di Jogja. Jadi saya tinggal yang rumah di Jogja. Saya bawa duit. Itu rumah Jakarta, rumah Jogja, isinya ada dua-duanya apa? Enggak, cuma satu. Ya, isinya satu aja ya. Ya. Nah, terus apa yang saya lakukan? Orang bank, buka Excel dong. Ya. Ini gimana caranya dengan uang yang ada, dengan bisnis yang udah 9 tahun saya jalanin dan untung, gimana caranya agar saya bisa dapat penghasilan mendekati gaji terakhir saya. Yang dulu. Iya dong. Iya dong. Udah utak-atik, saya buka 6 cabang baru. Oke. Dan cabang ini saya setting secara image lebih tinggi dari yang kemarin. Kalau kemarin kaki 5-an. Sekarang saya sewa ruko lah, sewa kios lah, anak-anak saya kasih seragam lah, gitu kan. Ya. Biar brandnya naik, harga saya bisa naikin dikit gitu lah maksud saya. Nah, udah itu saya lakukan. Begitu 11 cabang jalan, 1 bulan, bulan pertama, saya cuma dapat 500.000. Oh, malah jadi berbalik ya? Iya, karena 6 cabang ini isinya biaya. Iya, betul. 5 cabang yang untung, 5 untung. keserap untuk tutupi biaya 6. Iya, karena di sini kan tadi mau di leverage tadi. Itu masih untung, saya masih punya sisa 500.000. Oke. Tuh, kejadian, bulan pertama. Seperti itu. Nah, saya sebelumnya, waktu mau keluar, ada teman yang ngingetin saya, Jan, lu nggak boleh zolim sama keluarga. Karena lu loh yang bawa hijrah keluarga lu. Terus apa yang harus gue lakukan? Lu harus punya tabungan biaya hidup, dia bilang itu. Tabungan biaya hidup, iya. Paling tidak untuk 12 bulan, dia bilang itu. Saya jalanin. Jadi saya bilang sama pasangan, ini kita eksekusi nanti setelah kita di Jogja. Berapa pengeluaran kita sebulan? Saya kali 12, saya taruh tuh duit di satu tabungan. Dan kita sebut ini tabungan biaya hidup. Nah, saya punya 2 backup. Keluar karena punya 2 backup. Wah, udah kayak orang bener aja. Nah, udah orang bener. Habis itu kan ngaku kemana-mana hijrah. Kan? Ya nggak, 2 backup. Tapi ternyata semua tidak seindah planning. Ya, betul.
Bulan pertama 500, bulan kedua 400, Tat. Lama-lama tambah habis ya. Iya. Tapi uniknya, Tat, waktu saya bawa uang ini ke istri, ya, kita juga nggak galau waktu itu, Tat. Yang ada kita cuma senyum-senyum berdua. Tapi kenapa kok kita senyum-senyum? Tahu nggak? Apa yang ada dalam hati istri saya, apa yang ada dalam hati saya, itu kita bisa kompak. Tenang deh, kan masih ada tabungan. Setiap bulan kejadiannya seperti itu. Tenang, masih ada tabungan. Masih ada tabungan. Sampai habis tabungan nanti. Enggak 12 bulan. 8 bulan selesai. Habis ya. Bisnis tidak jelas, tabungan habis. Ya. Dan ternyata disitulah saya itu tantangan hijrah saya itu di situ. Tat. Ya, betul. Tapi justru itulah yang membuat saya jadi benar, Tat. Jadi kalau saya terus mengevaluasi ya, secara fisik mungkin saya keluar dari tahun 2013, Tat. Ya, tapi mungkin Allah ini Chandra maunya apa ya gitu. Setelah di luar, bahkan bersandar sama Allah pun saya kayaknya enggak deh. Saya lebih banyak bersandar sama bisnis saya. Begitu bisnis tidak mencapaikan hasil, saya bersandar sama tabungan saya, Tat. Begitu berulang-ulang, akhirnya ini saya memang nggak bisa mengaku hijrah walaupun saya sudah di luar, Tat. Itu yang saya perbaiki akhirnya. Itu yang saya perbaiki. Harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Mulai dari tobat baru, Tat. Jadi saya tobat lagi, minta ampun lagi segala macam. Saya rubah, terutama masalah persepsi, Tat. Jadi kebersandaran kepada Allah itulah ternyata ya yang akhirnya memperbaiki kesalahan saya, Tat. Itu yang ternyata memperbaiki kesalahan saya. Nah, dari situ terus saya punya pengalaman. Udah masuk jilid 2 kan? Memang terasa beda, Tat. Begitu keyakinan kita itu berbeda, berubah, terasa beda. Nah, ini saya mau share dulu nih sama Sobat Share It ya. Ini penting, kenapa saya tegaskan, karena begini. Dari kisahnya Pak Chandra tadi ya, bahwa ketika tadi beliau mau keluar dari pekerjaan, itu apapun antum juga samalah, apapun yang antum pergi dari sesuatu yang antum anggap bahwa secara ilmu bahwa ini sudah nggak benar misalnya. Ya, wah saya harus keluar. Nah, tetapi yang diinginkan yang namanya hijrah atau kemudian taubat itu kan kembali kepada Allah. Artinya sebetulnya bukan hanya gaya hidup, bukan hanya pikiran, tetapi sebetulnya yang kita harus kembali itu nasuha itu ya, taubatan nasuha itu bagaimana kita seluruh apa yang kemudian ada dari kita itu kemudian kita kembali kepada Allah. Nah, itulah yang kemudian tadi saya sudah menyangka bahwa kenapa antum itu harus habis dulu semuanya. Karena kalau kita pelajari dari Siti Hajar misalnya ya, Siti Hajar kalau kita lihat betapa beliau orang sesolehah ini ya, yang kemudian yakin bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bilang, ketika Siti Hajar bertanya, apakah kau meninggalkan aku di sini karena perintah Tuhanmu? Ya, na'am kata Nabi Ibrahim. Beliau bilang, kalau begitu Allah tidak akan pernah membiarkanku di sini. Ya, menelantarkanku di sini. Artinya beliau ini udah yakin. Seorang wanita yang sesolehah itu. Tetapi kemudian apakah langsung ketika Nabi Ibrahim pergi diberikan pertolongan? Enggak. Apa yang harus dilakukan oleh Siti Hajar? Menjemput pertolongan itu. Nah, karenanya Siti Hajar ketika sudah habis perbekalan dan lain-lain, Nabi Ismail sudah kemudian lapar, beliau kemudian naik Bukit Sofa, nggak ada siapapun, Bukit Marwah nggak ada siapapun. Kalau kita pada saat itu, kalau antum pada saat itu sudah berpikir bahwa ya Allah saya udah berusaha, saya udah naik bukit itu dan ternyata nggak ada pertolongan, saya sudah naik bukit yang satu lagi nggak ada juga, kemudian ini saatnya turunkan pertolonganmu, kan gitu? Nggak juga. Pada saat itu. Kenapa? Karena yang masih ada dalam Siti Hajar itu, beliau masih punya apa? Punya yang namanya satu tenaga yang masih bisa dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah dalam kerangka keikhlasan. Karena naik lagi satu, balik lagi terus sampai 7 balikan, sampai beliau habis tenaganya, tersungkur di sana. Itulah titik keikhlasan yang paling murni. Yang pada saat itu Siti Hajar tidak sedikit pun ragu bahwa tetap
Allah akan memberikan pertolongan. Disitulah turun pertolongan, dan bukan dari Siti Hajar tetapi dari Nabi Ismail yang menggerakkan kakinya. Nah, kalau belajar dari sana, berarti orang itu akan di-challenge, akan diuji sama Allah sampai benar nggak kamu masuk ke titik itu tadi. Nah, karenanya tadi Pak Chandra itu mukhlisina lahuddin, artinya Allah ingin Pak Chandra itu memurnikan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Gitu. Jadi bukan hanya memurnikan satu hal tentang permasalahan pencarian nafkahnya saja, tetapi ingin memurnikan dari mulai mencari nafkahnya sampai seluruh aktivitas dalam 24 jamnya itu Allah ingin murnikan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Itu kuncinya. Betul. Jadi masalah saya tuh ternyata kebergantungan. Ya. Waktu saya keluar dari pekerjaan, dulu kan saya bergantung sama perusahaan, sama gaji gitu kan. Betul. Tapi waktu saya bilang saya keluar, ternyata saya bergantungnya juga bukan kepada Allah, Tat. Masih kepada bisnis, masih kepada omset, masih kepada tabungan gitu, Tat. Itu masih terjebak di dalam permasalahan sumber pencarian nafkah. Jadi keluarnya itu bukan karena keluar karena panggilan Allah, tetapi keluar karena memang merubah sumber pencarian nafkah, mata pencaharian. Itu saja. Nah, inilah yang kemudian menarik. Baik. Ini menarik. Nanti kita bahas lagi ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di-share. Ya, alhamdulillah ya Sobat Share It. Ini menarik sekali, sebetulnya waktunya masih kurang ya, tapi ini kita masuk sesi terakhir. Jadi saya harus sedikit memendekkan durasi yang harusnya masih panjang ya gitu. Jadi saya ingin menegaskan gini, hati-hati ya Sobat Share It yang memang sekarang itu sedang ada antusiasme atau semangat untuk berhijrah. Artinya bukan saya menanggung itu enggak, tapi hijrahlah, masuklah dari pintu apapun yang antum semuanya bisa ya. Jadi kayak tadi Pak Chandra lewat masalah pekerjaan, ada yang lewat penampilan, ada yang lewat keseharian, itu banyak. Ya kayak ahwat-ahwat biasanya karena memang ada yang, mohon maaf ya, ada yang karena merasa risih menutupi auratnya, yang kemudian akhirnya saya hijrah lewat pakaiannya dan lain-lain. Tapi hati ini masih belum gitu. Jadi masih tetap akan galau dalam keseharian dan lain-lainnya. Nah inilah kenapa tadi salah satunya Pak Chandra menyampaikan bahwa saya ini kayaknya hijrah yang belum benar di awal gitu. Sebetulnya bukan belum benar gitu ya. Hijrahnya sudah benar, tetapi belum sampai menemukan yang lebih murni keikhlasan. Karena kan di dalam tingkatan tuh ada yang muslim itu berserah diri pada Allah. Mukmin itu udah yakin, antum tuh yakin betul gitu. Akhirnya muhsin itu antum sudah mulai masuk ke dalam seakan-akan Allah selalu memperhatikan gitu ya. Dan antum merasa bahwa memang betul Allah memperhatikan setiap antum yang lakukan itu, kemudian juga antum merasa melihat dalam tanda petik Allah gitu. Mukhlis itu masuk yang tadi. Mukhlis itu memurnikan.
Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu insya Allah memurnikan niatnya. Karena apa? Karena memang la ilaha illallah, nggak ada lagi yang memang aku tuju kecuali Allah, kan gitu. Nah di atas itu semuanya mutakin. Nah, makanya kalau udah mutakin, kuncinya wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian udah bertakwa, masalah sesulit apapun kata Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Wa yarzuqhu, dan masalah rezeki yang tadi digalaukan, dikhawatirkan, Allah akan min haitsu la yahtasib, akan kasih dari jalan yang kita nggak duga-duga. Nah ini nih menarik. Nah tadi kita sudah sampai ke bab yang tadi, ternyata Pak Chandra ini merasa bahwa wah masih bergantung ke sini, ke sana-sana. Itulah yang membuat hati juga tadi itu masih berpikir matematik. Ya matematik artinya ini tabungan sekian, ini tabungan, masih ya fokusnya di sana gitu. Nah, tetapi ketika habis, nah ini yang menarik, dan apa yang dilakukannya yang menjadi lebih menarik lagi. Ya karena apa? Karena disinilah sebetulnya kuncinya. Silakan Pak Chandra. Ya jadi kesalahan tadi ya, saya anggap kesalahan tadi ya, Tat, ya. Itu akhirnya mengingatkan saya, wah ternyata nggak begitu caranya, gitu kan. Dan saya mau, wah saya harus sharing nih, karena banyak orang yang mau memilih hal yang sama kan. Betul. Ini jangan sampai salah ini, gitu loh. Jangan sampai. Biar ya saya udah ngalamin, saya kepengen mereka tidak ngalamin, gitu kan. Terus saya berpikir, tapi caranya gimana ya? Saya mau share sama mereka. Nah, akhirnya bikinlah komunitas itu, gitu loh. Jadi yang komunitas itu, ya X-Bank itu. Jadi agar kita bisa diskusikan ini. Karena kan selalu pertanyaannya gini, jadi apa dong persiapan orang mau hijrah, gitu kan? Yang kebanyakan teman-teman kami, teman-teman X-Bank itu, persiapannya fokusnya malah ke materinya. Betul. Karena orang Bang. Udah pasti ke materinya, kalau bukan orang Bang ya lain lagi urusan. Ya mungkin terbawa situasi zaman dulu. Iya. Padahal yang terpenting itu persiapan keimanan. Betul. Gitu loh. Lah ini yang kurang. Ini yang kurang. Bukan berarti persiapan yang itu tidak perlu dilakukan. Bukan. Harus itu juga. Ya, jadi meyakinkan keimanannya untuk apa sih? Kan gini, kita hidup kan jadi perlu backingan. Betul. Dulu waktu kerja, saya punya backingan perusahaan, gaji gitu ya. Setelah di luar, saya harus punya backingan, gitu kan. Nah, kebanyakan orang nyari backingannya bikin usaha lah, gitu kan. Ya, terus tabungan lah, itu kan backingan betul. ya. Tapi terus saya pikir, wah kalau nyari backingan nggak usah tanggung-tanggung lah, gitu kan. Cari yang maha besar, maha kaya, maha kuasa gitu aja kan. Berarti memang backingan Allah ini yang harus kita cari. Nah, terus bagaimana agar Allah membackingi ini? Ya memang keluar itu atas ketaatan. Iya, betul. Baru tuh Allah, oh ini emang taat nih, gitu loh. Jadi, ya tadi, saya rasakan setelah yang kedua, Yang kedua ya? Iya. Kalau ngomong X-Bank itu, X-Bank itu memang antum buat itu, X-Bank itu memang tadinya untuk orang-orang ex-bankers. Ya, gitu. bukan ex-bankers, ex-lembaga ribawi. Oh, bukan cuma bank ya? Bukan cuma bank. Lembaga. Ada koperasi, ada BMT di situ ya. Ada rentenir juga ada. BMT ada juga ya? Padahal Baitul Mawal Tamwil loh. Ya, saya nggak. Bang Sari ada, Tat. Ada Bang Syariah. Jadi dari total anggota X-Bank, itu 11%-nya itu dari Bank Syariah. Sebentar. Berapa banyak anggota X-Bank saat ini? Sekarang kalau secara data ya. Jadi kan kalau mau masuk jadi anggota itu ngisi Google Form. Google Form itulah yang menjadi database kita kan. Secara data tuh sekitar 25.000, 26 lah sekarang ditambah. Sekarang 26.000 anggota yang terdaftar di Google Form. Dari sejak tahun 2017 pertengahan. 2017. Wah, berarti banyak dong. Dan itu memang di luar, karena kan tadinya saya cuma dapat 50 orang kumpul-kumpul gitu kan. Oh, itu udah bersyukur kan. Nah ini apa yang dilakukan oleh X-Bank, oleh antum itu selain sharing? Ya tadi kan antum kan memang maksudnya membuat ini untuk sharing pengalaman. Bahwa kalau hijrah jangan seperti itu, nanti malah lama di jalan kan gitu kan. Lama di jalan, babak belur segala macam. Nah, kalau misalnya mau shortcut begini kan. Nah, selain itu apa yang dilakukan secara konkretnya? Ya jadi satu kan aktivitas di media sosial. Tapi jadi awalnya saya ini kan kaum kolonial jadi nggak ngerti jadi saya cuma punya konsep. Cuma konsep itu
setahun hampir 2 tahun itu hanya ada di laptop saya gitu kan. Saya nggak ngerti bagaimana caranya memulai ini. Tapi ya maha besar Allah, Allah mendatangkan teman-teman yang lebih muda-muda datang ke saya. Mereka tanya, Pak Chandra katanya punya konsep komunitas ini. Iya tuh saya sharing sama mereka. Terus mereka lah yang dorong saya, Pak ini kita harus launching. Oh gitu. Tapi saya nggak ngerti caranya. Urusan kami, Pak. Oh gitu. Jadi di sosmed ya? Nah, mulailah karena ada mereka, jadi mulai tuh muncul kita bikin IG segala macam. Nah, ya nggak ngerti bagaimana. Ternyata yang berminat banyak gitu. Ini sebetulnya kalau menurut antum sendiri ya, kalau ada yang anggota dari bank syariah gitu, emang sebetulnya ada apa dengan bank syariah Ya, kita? kalau saya sih menarik tadi ya, karena semua orang pasti punya dasar. Jadi saya kadang tanya kepada teman yang dari bank syariah, loh kamu tuh kenapa keluar? Kan udah syariah. Ya, selalu jawabannya Tat, sama aja Pak. Sama aja ya. Nah, kebanyakan teman-teman bank syariah itu kan dulunya kerja di bank konvensional Pak. Ya Tat ya. Ya. Jadi dia merasa nggak ada yang berbeda. Cuma masalah akad doang yang berbeda. Gitu loh, Tat. Ya. Nah, oh gitu ya. Karena saya nggak pernah bekerja di bank syariah. Jadi, ya mereka lah yang tahu itu. Ya. Saya ingin meluruskan dulu ya. Ini juga diskusi sama antum ya. Gini ya. Mungkin di dalam beberapa penyampaian nanti, memang yang harus pertama kita share itu adalah pemahaman. Ilmunya. Ya, selain tadi bagaimana tauhid, memperkuat bagaimana sebetulnya kita itu masuk ke dalam mukhlishina lahuddin tadi kan ayatnya itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yaqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Artinya ibadah yang Allah inginkan itu bagaimana kita memurnikan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu kan hablum minallah, hablum minan nas kan gitu ya. Nah, urusan ekonomi itu urusan yang sangat penting ya. Di dalam landasan bukan hanya permasalahan hablum minan nas gitu ya, tetapi juga yang berkaitan dengan hablum minallah. Nah, boleh jadi ya kita harus menyampaikan bahwa kalau seandainya bank syariah juga ditinggalkan ya, sebagai spirit mungkin boleh jadi seperti antum yang baru hijrah, tentu perjalanannya juga lusuh dulu, berlumpur dulu, tapi tambah lama kan tambah bersih. Bisakah kemudian kalau seandainya kita punya spirit seperti itu, Bank Syariah Indonesia misalnya ya, atau di Indonesia ada bank syariah yang bisa memurnikan itu. Karena kalau nggak seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan pernah punya syariah di dalam perbankan. Kalaupun ada tadi Baitul Mal wal Tamil yang bisa membersihkan sebetulnya dari segala sesuatu sistem, masih tetap seperti itu. Berarti sampai kapan gitu? Apakah nggak ada harapan menurut antum nih? Apakah nggak ada harapan kita punya satu sistem keuangan yang syariah? Ada dua hal yang saya bisa sampaikan di sini. Yang pertama, di mata orang-orang yang sudah punya niat hijrah yang kuat, memang dia nggak bisa abu-abu lagi. Dia maunya yang klek jelas. Memang itu hijrah awal begitu. Ya. Jadi itu yang dia lihat. Nah, yang kedua dari sisi bank syariahnya sendiri, ya kalau kami yang kerja di bank, kami jadi bisa merasakan sebetulnya perubahan operasional dari bank konvensional ke bank syariah itu seperti apa. Jadi kami memang, mohon maaf, kami jadi bisa lihat lebih detail daripada orang awam. Ini ada bedanya apa enggak sih? Kami jadi bisa lihat lebih detail gitu loh. Dari situlah akhirnya kami menyimpulkan enggak sama aja gitu kan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, terus bagaimana dengan bank syariah? Bisa nggak sebetulnya disyariahkan? Teman-teman saya ini mungkin sudah terlalu lama nunggunya, Tat. Ya kalau gitu antum yang bikin bank syariahnya. Apa yang sekarang saya lakukan? Jadi saya sedang bikin lembaganya, namanya Trust Solusi Syariah. Itu bisa nggak? Tidak termasuk riba. Ya. Itu pertanyaannya kan. Nanti kalau sudah membesar, sama aja nanti Pak Chandra juga. Betul. Ya, itu tantangan saya. Perbedaannya, lembaga saya bukan lembaga keuangan, tapi lembaga perdagangan. Oke, itu kan masalah bahasanya nih. Ya, dan aktivitas. Jadi kalau ada sekarang orang mau beli motor datang ke saya, ya, oke. Jadi ada seleksi awal kalau orang mau menjadi mitranya Trust. Dia harus mengikuti 3 kali kajian. Untuk apa? Karena kita harus memastikan dia paham akad. Betul. Oke.
Setelah dia selesai 3 kali, bahkan di materi yang ketiga, materi kami itu apa? Seberapa perlu berhutang. Jadi kita sampaikan, berhutang boleh, yang nggak boleh itu bermudah-mudahan berhutang. Berhutang itu dasarnya harus kebutuhan, bukan keinginan. Betul. Kalau keinginan nabung aja, gitu kan? Nah, dari situ kita sampaikan, hutang tuh wajib dibayar segala macam. Kalau kita nggak bayar di dunia, kita akan bayar di akhirat gitu loh, Tat. Sampai muncul kesadaran bahwa saya itu sebetulnya perlu berhutang apa tidak. Dan itu kadang, Tat, membuat mereka datang, Pak, saya nggak jadi deh. Loh, kenapa? Karena belum butuh. Betul. Tat. Karena apa? Karena yang datang sama Bapak banyaknya mau berhutang secara pribadi atau kebutuhan pribadi. Ya. Tapi kan yang namanya hutang ini dibenarkan, ya makanya tadi disebutkan kalau orang yang berhutang itu diperbolehkan. Untuk apa? Salah satunya yang namanya saudagar. Dari zaman Rasul pun itu ada yang namanya hutang. Makanya kenapa ada sistem dicatat dan lain-lain. Ya. Kami bukan cuma masalah konsumtif. Jadi yang berhubungan sama kami, itu pengusaha minta dibeliin bahan baku. Betul. Minta dibeliin mesin. Nah, apa yang kami lakukan, begitu kita ikuti prosesnya, ya kami menganalisa, persis seperti bank menganalisa. Karena pekerjaan kami dulu itu, Tat. Bank syariah pun sama. Sama. Okay. Sama kan, bank syariah juga sama. Misalnya ada orang mau minjem gitu ya. Oke, pinjam untuk apa? Untuk usaha. Mau beli mobil atau mau beli rumah, kan sama aja. Bank syariah juga akan bilang bahwa, oh kamu mau beli rumah gitu. Oke, akadnya seperti ini. Yang riba itu kalau dia minjem uang dan kemudian membayar uang tersebut dengan bunga. Tapi kalau misalnya kemudian orang ini mau beli rumah, kemudian dibelikan dulu rumahnya, kemudian dia mencicilnya, kan kemudian ini yang perbedaan dari akadnya. Kan? Betul. Nah, perbedaan yang paling mencolok eksekusi akad. Mungkin akadnya sama. Murabaha untuk jual beli. Betul, murabaha. Ya kan? Dia pakai murabaha, kami pun pakai murabaha. Gitu kan? Perbedaannya di mana? Perbedaannya, kami betul-betul membeli barangnya dulu, Tan. Emang kalau bank syariah nggak membeli barangnya Bank dulu? syariah kan menggunakan akad wakalah. Iya, akad wakalah dititipkan. Ya, di depan betul, kan? Di depan. Jadi diwakilkan kan? Betul, diwakilkan. Gitu kan? Nah, diwakilkan, nanti uangnya diberikan kepada wakilnya kan? Betul. Gitu kan? Harapannya wakilnya memberikan barang. Betul. Gitu kan, Tat? Barang yang mana? Barang yang menjadi objek akad kan, Tat? Ya. Ini tadi, Tat, kalau kami di level praktisi, teman-teman saya itu kan tahu, betul nggak sih dibeliin barang? Lah, kalau misalnya dia memang beli rumah kan pasti dibeliin barang dulu. Belum tentu, Tat. Oh ya? Karena bisa jadi yang diambil cuma uangnya. Barangnya hanya dibuktikan dengan kwitansi. Oh, kalau itu masalahnya karena ada beberapa pihak. Ya, tapi itu ya beberapa pihak. Tapi kalau saya lihat, saya tanya kepada teman-teman saya yang keluar, ya itulah yang dia bilang, sama aja gitu loh, Tat. Berarti antum harusnya menurut saya harusnya antum itu pindah dari konvensional ke bank syariah, luruskan sistem bank syariah itu dong. Ya ini kan perjuangan ya kan? Saya kan harus buktikan bahwa melakukan aktivitas ini bisa. Karena sekarang saya juga nggak ngerti. Orang teman-teman di bank syariah itu menganggap ini bisa atau tidak bisa, atau mau atau tidak mau. Kalau saya kan mau, tapi kan saya harus buktikan bisa atau tidak. Makanya kami lakukan ini dulu, Tat. Oh, jadi gitu, sekarang kalau kami itu emang jualan, Tat. Saya pernah dimintain pesanan tekstil, 300 juta buat bahan baku. Ya kita pesen, Tat. Gitu loh, saya Tat. tuh takutnya gini ya, takutnya ini buat sobat share it ya, nanti tolong di ini. Takutnya gini. Ketika banyak orang yang sudah tidak percaya sama sebuah perjuangan pendirian bank syariat di Indonesia, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan gitu loh? Apakah kita mau masuk ke dalam semua riba yang ada? Kan tetap kita harus bergabung bersama-sama untuk membangkitkan ekonomi umat agar supaya kita lepas dari riba. Kalau enggak ya bagaimana? Begini, ini nih satu pemikiran buat Pak Chandra juga ya. Ketika dunia sudah masuk ke dalam sistem syariah tanpa tauhid, di Inggris ya, di berbagai negara Eropa mereka sudah buat bank-bank syariah, tapi mereka itu hanya ingin sistem syariahnya, tetapi tanpa tauhid. Ya seperti halal food di Amerika dan lain-lain, dibuatlah yang namanya halal food, dibikin semua pasar-pasar halal, tapi tanpa tauhid karena mereka nggak mau ikut masuk Islamnya kan gitu. Kalau seandainya orang-orang ini yang mengambil itu semuanya dan kemudian kita keluar dari sistem gitu, bagaimana
ekonomi, kebangkitan ekonomi umat kalau yang pegangnya bukan umat. Itu yang saya takutkan. Makanya saya berharap betul Pak Chandra dan kawan-kawan ini justru setelah mengikuti kajian Pak Chandra masuk ke dalam semua bank syariat yang ada dan luruskan itu, gitu maksud saya gitu loh. Ya, kan memang tergantung kita masuk ke sana, kita punya otoritas seberapa besar, Tat, ya kan? Problemnya mereka mau dengar kami, kalau kami bisa membuktikan, kan, Tat. Jadi ini proses awal yang harus saya lakukan. Karena kalau saya ngomong konsep, ya dia bilang itu kan cuma konsep Pak Chandra. Valuasinya udah berapa sekarang X-Bank ini? Valuasi maksudnya apa itu, Tat? Jadi ketika semua sudah bergabung, sudah punya modal berapa untuk kemudian siap menampung orang-orang yang tadi tuh yang membantu. Tat, kalau yang untuk aktivitas bisnis itu tidak melalui X-Bank. Oh. Karena X-Bank ini komunitas sosial sifatnya. Saya sangat menghindari adanya pengumpulan dana. Karena nanti bahkan yuran pun saya nggak minta, nggak mau. Karena nanti kalau uangnya banyak, ya kalau uangnya banyak, setannya gede, Tat. Oh, kalau setan mah ada uang nggak ada uang gede. Makanya saya takut gitu kan. Kalau setan ya ada uang nggak ada uang, godain terus. Pasti ada. Coba saya lihat nih setan-setan di sini yang mana. Kalau setan jangan takut sama itu. Gitu. Makanya, jadi biar ini aktivitasnya tetap aktivitas sosial, bukan aktivitas bisnis, kita nggak melakukannya melalui ini, tapi melalui satu ini lagi lembaga yang kita sebut Trust Solusi Syariah. Itu apa tuh? Bisnis perdagangan tadi saya bilang. Yang itu baru nanti itu bekerja sama dengan ini ada pemodal, ya ada pemodal. Jangan pemodalnya bank lagi, sama aja dong Pak Chandra. Ya enggak dong, Insya Allah enggak. Ya ini ada ini ya. Ya. Nah saya ingin di akhir ini saya ingin sampaikan ke Sobat Syariat, ini salah satu solusi bagaimana mukhlisina lahuddin tadi. Jadi kalau seandainya kita ada bukan hanya masalah kebutuhan ya, tetapi ada permodalan dan lain-lain, bisa hubungi Pak Chandra nih. Bisa hubungi Pak Chandra sampai nanti Pak Chandra nih saya tadi di akhir-akhir hanya menguji aja Pak Chandra nih sampai sejauh mana, makanya saya tes dulu. Mau gimana mau X-Bank mau punya community yang besar dan lain-lain, kalau misalnya nggak ada solusinya kan gitu. Nanti orang-orang kalau sudah besar Pak Chandra udah sampai 500.000 sampai 1 juta orang gitu. Nanti orang-orang bilang, sama aja sama bank ini kan. Sekarang pun sudah begitu, Tat. X-Bank, jangan cuma bisanya mengharam-haramkan. Riba itu haram, dilarang segala macam. Itu solusinya apa? Dan pertanyaan itu buat kami, saya sendiri, menangkapnya itu pertanyaan yang lumrah manusiawi. Iya pasti, Pak. Karena yang namanya kebutuhan bisnis ada, gitu kan. Oleh karena itu saya terpancing untuk, saya harus cariin solusi ini gimana. Inilah langkah Trust Solusi Syariah ini. Saya inginnya gini ya. Saya ingin mengajaknya gini. Siapa yang sekarang para agnia ya, yang artinya yang punya modal yang besar, yang juga ingin berhijrah ya, kan banyak orang-orang kaya yang soleh ya, atau orang kaya yang dapatnya juga kurang soleh, sekarang ingin soleh kan gitu banyak ya, gitu. Nah ini bisa kemudian ketemu Pak Chandra di X-Bank ini, kemudian untuk dibicarakan, jangan-jangan mereka juga, Pak Chandra, saya juga sebetulnya ingin terpanggil, ini saya punya modal untuk tadi yang masa perdagangan tuh. Ya, jadi Pak Chandra punya satu resource yang kuat juga. Saya inginnya justru orang-orang datang ke Pak Chandra sampai punya kemudian setidaknya 1 triliun gitu Pak Chandra yang kemudian bisa benar, bisa membantu tadi UKM kan gitu. Ya kan? Pedagang-pedagang ya dari mulai mikro itu mulai ultra mikro ke menengah gitu ya. Kalau ngomerasi silakanlah ya Pak, kan sudah besar. Tapi Pak Chandra saya kira X-Bank itu sangat penting buat kita semua untuk membangkitkan ekonomi umat. Dengan apa? Dengan tadi Pak Chandra coba jahit ya siapa-siapa yang punya modalnya, siapa-siapa yang punya ekspertisnya ya, seperti antum kan expert di sana. Kemudian yang punya modalnya, dan kemudian yang punya semangatnya seperti anak-anak muda yang tadi ya. Insya Allah agar supaya nih salah satunya program Syariat ini kita syiarkan nih, kita sebarkan nih ya, bahwa ini ada salah satu solusi di mana Pak Chandra ini sebagai pejuang syariah yang ingin insya Allah memurnikan orang-orang yang berbisnis, berdagang, usaha dengan cara yang syar'i, tidak
terikat dengan riba kan gitu. Betul. Ya, siapa tahu Mbak Wulan di sini produser ingin jualan baju muslimah yang syar'i nggak ada ribanya kan? Bisa tuh. Coba tuh antum tuh di situ tuh semuanya tuh para TikTokers yang kemudian punya live apa namanya? Live TikTok yang kemudian live shop dan lain-lain dengan modalnya dan lain-lain yang kemudian bisa nggak riba. Tat, hari ini saya bisa ke sini itu karena ada undangan. Hari Sabtu kemarin saya disuruh ngisi seminar bisnis syariah di Holiday Inn Jababeka. Itu dipertemukan dengan yang tadi Ustaz bilang. Nah, alhamdulillah. Nah, saya ingin insya Allah kita sama-sama tuh kita doain. Nah, ini kan sebetulnya udah over nih, udah over. Tapi saya sengaja ini. Mohon maaf kalau jadi over. Nggak apa-apa, saya sengaja karena ini dagingnya semua nih di akhir nih gitu. Kalau yang awal-awal mungkin orang-orang udah tahu ini perjalanan Pak Chandra sudah udah banyak. Tahulah gitu ya. Tapi yang ini nih yang penting sekali ketika kita ingin sebetulnya insya Allah Pak Chandra membesarkan komunitasnya. Tapi bukan hanya komunitas tadi, tapi membesarkan manfaatnya buat kita semua kan gitu. Saya juga senang sekali Pak Chandra ya. Ada yang ingin antum sampaikan sedikit saja untuk sebagai closing? Iya, jadi kesimpulan saja mungkin Tan. Jadi persiapan hijrah penting ya, tapi jangan salah persiapan. Persiapan yang paling utama adalah masalah keimanan. Dan memang Allah sebetulnya juga memberi kita informasi semua ayat yang di dalamnya mengandung larangan riba selalu Allah tuntut kepada orang yang beriman. Jadi memang kalau hanya sekedar Islam untuk meyakini bahwa ini larangan masih agak sulit. Semua ayat mengenai larangan riba selalu ditujukan kepada wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan ada satu ayat yang menyatakan, wahai orang yang beriman, tinggalkan sisa ribamu kalau engkau beriman. Kalau nggak salah gitu, Dan. Jadi dalam satu ayat itu Allah bahkan menyebut berimannya 2 kali. Artinya apa? Memang persiapan kita harus masalah keimanannya dulu, terus ilmunya agar kita paham. Jangan sampai keluar dari pekerjaan, ngomongnya riba, tapi ditanya riba itu apa juga kita nggak ngerti. Kalau itu sih menurut saya jadi mubazir. Itu saya rasa. Baik, terima kasih Pak Chandra ya, dan insya Allah ini sebetulnya menarik sekali. Saya tuh ingin sebetulnya mengkaji lebih jauh ya. Bahkan tadi yang dilakukan oleh Xbank oleh Pak Chandra ini, ya, alhamdulillah ya sudah mulai membantu. Trust ada kantor di Jogja. Ada kantor. Kami punya di Jogja, punya di Solo. Kalau Ustaz kapan-kapan ke Jogja, insya Allah. Biar saya bisa presentasi konsepnya jadi lebih detail. Boleh. Nanti kapan juga kalau misalnya kawan-kawan mau ke Jogja atau ke Solo ya. Iya, kita punya cabang di Solo. Ada di ini kan, ada di Instagram. IG ada. Trust Solusi Syariah. Trust Solusi Syariah. Nah, karenanya alhamdulillah ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi insya Allah bagi semua yang punya semangat spirit untuk hijrah secara tadi itu ya, secara total all out ya, untuk kemudian pekerjaan dan lain-lain ya, peluang-peluang bisnis perdagangan dan lain-lainnya, insya Allah nanti bisa di Trust Solusi Syariah ya, insya Allah. Alhamdulillah itu saja. Tidak ada yang lebih baik nih dari kita yang bicara ya dan yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah tentu yang mengamalkan perintah Allah. Karenanya saya undur diri ya, juga Pak El Chandra, terima kasih jazakumullah khair atas semua sharing ilmunya dan lain-lain. Kita akan nanti ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Jangan lupa ya ke @mnc.muslimtv. Nanti sampaikan saran, kritik, apapun ya ke IG @mnc.muslimtv. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.